Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia menatap kelompok Baisan, yang langkahnya menjadi semakin cepat. Di bagian dalam pusaran tubuhnya, do kristal belah ketupat bergetar sedikit. Benang-benang do ki berwarna hijau bergelombang mengalir keluar dan beredar, bergerak di sepanjang jalur ki, seperti air banjir saat menderu dan berpacu. Akhirnya, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiao Yan ke puncaknya. Penguasa suan berat yang sangat besar ditutupi oleh duki berwarna hijau. Doki yang kuat ini menyebabkan udara di sekitarnya di sekitar penguasa berat memiliki sedikit gelombang yang muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penggaris dengan erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan berkata dengan lemah, "Selesaikan mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama." Petik 2. 3 menit. Sun Er mengangguk sedikit. Doki berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menusuk mata menyebabkan dia bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan doki yang ganas meledak secara eksplosif dari belakangnya. Dia sedikit mengangkat kakinya dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya saat dia segera berubah menjadi kabur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Baisan, yang memiliki wajah sedingin es. "Huff, jangan berpikir bahwa Anda bisa mengamuk hanya karena Anda mengalahkan Lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya." Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Baisan sampai pakaian itu ditempelkan erat ke kulitnya. Ekspresinya, bagaimanapun, tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombak panjang berwarna peraknya tiba-tiba bergetar dan kilatan petir perak doki menutupi seluruh tombak, seperti banyak ular kecil. Dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras, tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak yang melesat ke leher Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dentang, bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan, yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa berat, sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baisan tidak berubah sedikit pun. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan membawa doki berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak berwarna perak panjang dan meletus secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak berwarna perak buram yang anehnya bergerak di sekitar penguasa berat dan menusuk ke arah kepala Xiao Yan dari belakang. Doki yang berwarna perak membawa cahaya kilat dan mengeluarkan suara cici saat melewati udara. Xiao Yan sudah merasakan kekuatan menyerang dari afinitas petir doki ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiao Li, dulu sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang menderu padanya seperti naga yang marah dengan cepat menjadi diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar, doki yang kuat dan berwarna hijau melonjak tajam. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi helm energi berwarna hijau, seperti zat yang melingkari seluruh kepalanya, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya. Tombak petir menghilang dan Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Helm di wajahnya hampir menghilang seketika. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan yang sangat besar, yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras, menghantam kepala Baisan. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Baisan bergerak-gerak tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dalam jarak dekat dengan Xiao Yan, dia tahu betapa menakutkan kekuatan yang terakhir itu. Cahaya berwarna perak tiba-tiba membanjiri dari kakinya saat Baisan mengayunkan tubuhnya. Dengan suara "ci", cahaya perak berkedip dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter.
Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang agak terdiam. Kekuatanmu mungkin hebat, tapi jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa afinitas petir Doki tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat tetapi juga sangat baik dalam meningkatkan kelincahan seseorang. Baisan dengan dingin tertawa setelah meminjam teknik Do Agility dengan nama yang tidak dikenal untuk menghindari serangan Xiao Yan. Ini memang sangat cepat. Xiao Yan secara acak melambaikan penggaris beratnya. Dia sedikit mengangguk, dan sudut matanya melirik Sun Er dan beberapa pesaing lainnya, yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai berhubungan satu sama lain. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat, yang berasal dari puncak kelas Dosi, ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya dia bisa mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiao Yan lebih besar, ke-7 orang itu, yang diserang sampai mereka tidak memiliki kekuatan sebelumnya, masih dikalahkan setelah 10 pertukaran meski hanya menghadapi 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok orang tak berguna. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang lain? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baisan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk menghilangkan semua lawan sepenuhnya. Pada saat itu, setelah Sun Er bisa mengulurkan tangan membantu, Baisan ini hanya akan tersisa dengan satu nasib dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu dulu. Setelah itu, bahkan jika junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, aku bisa dianggap mundur setelah berhasil menyelesaikan misiku. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Sebelum ini, bagaimanapun, aku ingin membiarkanmu, Xiao Yan, menjadi lawan yang telah dikalahkan di depan semua siswa di akademi. Baisan tampaknya mengerti maksud Xiao Yan. Dia dengan dingin tersenyum, dan mengarahkan tombak panjangnya yang tajam ke Xiao Yan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Xiao Yan memasukkan penggaris berat di tangannya ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dadosi dan ini, rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baisan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila, cahaya perak yang intens tiba-tiba muncul di tubuh Baisan. Benang petir berwarna perak, yang seperti ular kecil, mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak bahwa Baisan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiao Yan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baisan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar, seperti petir. Dia secara langsung menggunakan teknik Do yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Xiao Yan menyipitkan matanya dan sedikit menyatukan alisnya saat dia melihat energi yang melonjak dengan cepat di tombak panjang di tangan Baisan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup doki berwarna hijau. Xiao Yan, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jenius sejati itu. Kamu tidak cukup baik untuk Sun Er. Ada suara samar tawa lembut, gelap, dan dingin dari Baisan yang ditransmisikan dari dalam suara desiran angin. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang merasuki langit tiba-tiba berhenti. Xiao Yan melirik, hanya untuk menyadari bahwa tombak berwarna perak panjang di tangan Baisan, yang berputar seperti roda angin, tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan terdengar suara petir yang dipancarkan. Saat tombak panjang itu bergerak sedikit,
Itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pergi dan mati. Kegelapan pekat melintas di mata Baisan. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang itu perlahan-lahan diangkat ke atas kepalanya dan, sesaat kemudian, mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menghantam tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion. Ketika mereka melihat Baisan, yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung di tombak panjangnya, menderu berulang kali bergema dari galeri tontonan, satu demi satu. Ledakan busur petir gemetar. Teriakan dingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak, yang panjangnya setidaknya 10 kaki, segera disalurkan secara eksplosif dari area di mana tombak panjang itu menyentuh tanah. Kemanapun busur petir itu lewat, permukaan arena yang mengeras rusak hingga benar-benar berantakan. Busur petir itu seperti ular perak yang berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkedip di dalam arena. Segera, mereka melihat jurang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah Xiao Yan berdiri. Saat mereka melihat selokan besar, yang muncul di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang 7 atau 8 dosi kemungkinan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu. Seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan oleh Baisan. Sebuah pucat muncul di wajah Baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga mengucur dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya terlihat padat. Ledakan busur petir gemetar, ini adalah teknik Xuan Do tinggi. Itu adalah salah satu teknik Do kelas tinggi yang telah dia kuasai. Saat itu, ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk secara serius melukai Dowling yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu, sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan sebanding dengannya, yang pertama pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiao Yan itu, yang dengan cepat dan tiba-tiba bangkit di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan benar-benar mampu melawan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baisan. Debu perlahan menipis. Seorang penguasa hitam besar, yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras, pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan debunya benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam nyala api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baisan tiba-tiba mengeras. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun mereka berjauhan sejauh ini, Baisan masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api aneh itu. Apakah kamu sudah menyerang sampai kamu puas? Sosok api berwarna hijau itu sedikit mengangkat kepalanya. Suara samar terdengar. Nyala api di wajahnya sedikit lebih tipis karena itu menunjukkan wajah lembut dan tampan yang acuh tak acuh. Itu mengejutkan Xiao Yan. Wajah Baisan sedikit gemetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia saat ini samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiao Yan. Jika kamu puas, maka giliranku.
Baisan tidak berbicara, tetapi sosok manusia api berwarna hijau bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baisan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiao Yan. Setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang dipancarkan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat secara tidak sengaja melintas melewati sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api dengan segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Tinju itu membawa nyala api berwarna hijau yang panas. Meskipun belum mengenai tubuhnya, Baisan masih bisa merasakan rasa sakit yang membara, yang tidak bisa dia tahan, muncul dari kulitnya. Dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit. Cahaya perak sekali lagi melonjak dan muncul di kakinya. Dengan goyangan tubuhnya, anehnya itu berkedip dan mundur beberapa meter. Namun, saat Baisan mundur dari jangkauan serangan Xiao Yan, sosok hijau di depannya menyala lagi sebelum dia punya waktu untuk mengangkat tombaknya untuk menyerang. Wajah acuh tak acuh Xiao Yan sekali lagi muncul di depan Baisan. Kedua tinju Xiao Yan tampak gila karena mereka menciptakan lebih dari 10 bayangan dan menghancurkan dengan kejam ke berbagai bagian tubuh Baisan. Setiap pukulan mendarat di daging. Untuk jangka waktu tertentu, suara teredam dari kepalan tangan yang menyentuh daging berulang kali terdengar di dalam arena. Bajingan. Gelombang rasa sakit yang ditularkan dari seluruh tubuhnya menyebabkan kemarahan di dalam hati Baisan melonjak. Serangan Xiao Yan semuanya dilepaskan dari jarak dekat. Jarak semacam ini tidak memungkinkan dia untuk menampilkan keterampilan tombaknya. Meskipun menggunakan teknik Do Agility, gerakan petir angin bisa membuatnya menjauh. Xiao Yan, yang telah melepaskan pengekangan dari penguasa Suan berat, secara kebetulan dapat menggunakan peningkatan kecepatannya yang besar untuk mengejar Baisan. Oleh karena itu benar-benar sia-sia tidak peduli bagaimana Baisan menggunakan gerakan petir angin untuk meningkatkan jarak antara dia dan Xiao Yan. Jika dia mundur sejauh 2 meter, Xiao Yan akan mengikuti dan maju sejauh 2 meter. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan selalu terlibat pertempuran jarak dekat dengan Baisan, tidak memberi Baisan kesempatan untuk menunjukkan teknik tombaknya. Baisan, yang kehilangan bantuan dari senjata terkuatnya, tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar saat bertarung langsung dengan Xiao Yan. Xiao Yan yang memegang penguasa Suan berat tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Xiao Yan yang telah lolos dari pengekangan berat penguasa Suan berat serta efek aneh dari doqi yang tertekan di tubuhnya. Mungkin Baisan masih bisa menggunakan afinitas kilatnya doqi dan teknik tombaknya yang luar biasa untuk bertarung dengan Xiao Yan saat dia memegang penguasa Suan berat. Namun, dalam pertarungan tangan kosong, pilihan terbaik Baisan adalah menciptakan celah di antara mereka berdua sesegera mungkin. Namun, dia benar-benar ditekan oleh Xiao Yan dalam hal ini. Oleh karena itu, saat kecerobohan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak dapat membalikkan keadaan. Xiao Yan pada dasarnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang berulang kali berputar-putar di sekitar Baisan. Tinjunya membawa gelombang angin ganas saat mereka dengan keras menghantam tubuh Baisan, yang sepenuhnya ditutupi dengan doqi berwarna perak. Pada saat ini, tinju, telapak tangan, lengan, siku, kaki, lutut, setiap bagian tubuh Xiao Yan bisa berubah menjadi senjata serangan. Saat dia melambaikan tinjunya, ada bayangan yang berulang kali muncul. Dihadapkan dengan serangan jarak dekat Xiao Yan yang hampir gila, tombak panjang di tangan Baisan direnggut. Meskipun dia kadang-kadang menggunakan tinjunya untuk bertukar 1 atau 2 pukulan dengan Xiao Yan, apakah api inti teratai hijau melilit tubuh Xiao Yan, hal yang biasa. Setiap kali mereka bertukar pukulan, gelombang merah akan muncul di tangan Baisan. Jika dia tidak memiliki perlindungan doqi, kemungkinan kulitnya akan dibakar menjadi kaki babi oleh suhu tinggi, api inti teratai hijau, saat bersentuhan dengannya. Di arena, Baisan, yang telah bertingkah sombong sebelumnya,
tiba-tiba berubah menjadi samsak mencolok yang hanya bisa menerima pukulan. Perubahan yang sangat drastis ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di galeri tontonan yang benar-benar tercengang. Apakah Baisan yang dikejar dan dipukuli oleh Xiao Yan tidak memiliki sarana untuk melawan, benar-benar jenius yang kuat dan berpengaruh di dalam akademi? Orang gila, wajah instruktur Ruoling dan Xiao Yu sama-sama tercengang saat mereka menatap Xiao Yan yang sedang melakukan ledakannya. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, yang tampak lembut, akan menjadi menakutkan saat dia bertarung dengan serius. Api di tubuh Xiao Yan seharusnya api surgawi, kan? Orang tua di kursi tengah stadion, yang dipanggil sebagai Huo Tua oleh Hugan, menatap api berwarna hijau yang menyala di tubuh Xiao Yan. Ekspresinya yang biasanya tenang akhirnya banyak berubah saat dia perlahan berbicara. Ya, itu seharusnya benar. Suhu yang bahkan akan membuat kita merasa takut. Ini memang api surgawi. Hanya saja saya tidak tahu apinya seperti apa. Jika Xiao Yan menampilkan api surgawi ini ketika kekuatannya meningkat sedikit, bahkan seorang doang yang kuat mungkin tidak berani menerimanya dengan mudah. Hugan mengangguk dan berkata, Xiao Yan ini, Departemen Alkemisku menginginkannya. Old Huo merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan nada lembut. Dia adalah seseorang yang masuk ke akademi dalam, Huo Tua. Hugan terkejut saat dia berbicara setelah mendengar ini. Memasuki akademi dalam dan memasuki Departemen Alkemis tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Xiao Yan juga seorang alkemis. Itu hanya akan menguntungkannya jika dia datang ke Departemen Alkemis. Selain itu, ini juga tidak akan menghalangi pelatihannya di Akademi Batin. Old Huo menjawab dengan lemah. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Saya tidak keberatan selama Anda bisa membuatnya masuk ke Departemen Alkemis. Lagi pula, itu lebih dari apa yang saya harapkan untuk dapat menambahkan alkemis luar biasa lainnya ke Akademi. Hugan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Old Huo mengangguk sedikit, tetapi tidak lagi berbicara. Dia terus mengarahkan pandangannya ke arena. Mata lamanya yang acuh tak acuh itu menatap tajam ke nyala api berwarna hijau yang naik di tubuh Xiao Yan. Emosi kecemburuan yang sangat langka melintas di matanya lama kemudian. Pukulan lain dengan keras menghantam dada Baisan. Segera, suara lembut, kaca, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum dingin saat dia melihat armor Doki yang perlahan hancur di tubuh Baisan. Tendangan lain keluar, mendarat dengan berat di perut Baisan. Suara keras bisa terdengar, dan petir Doki armor di permukaan tubuh Baisan benar-benar dipatahkan dengan paksa oleh Xiao Yan. Kekuatan tendangan dari Xiao Yan ini sangat hebat. Oleh karena itu, Baisan terpental ke tanah arena sejauh puluhan meter sebelum dia berhenti perlahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Dengan ekspresi pucat, dia menggertakkan giginya dan berdiri dengan tubuh bergetar. Setelah dengan kejam melihat Xiao Yan di kejauhan, dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Saat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengganggu tindakan Baisan. Ini karena dia telah menemukan bahwa Doki yang tampak anggun, mengalir secara alami di tubuhnya sebenarnya mulai menjadi sangat bergolak selama pertarungan tangan kosong yang liar itu. Gelombang Doki mengalir dengan liar di dalam jalur Qi-nya. Udara di sekitar Xiao Yan juga mulai berfluktuasi dengan cepat. Benang energi murni terbentuk dengan kecenderungan mengalir dan mengalir saat mereka melonjak ke tubuh Xiao Yan. Dari kelihatannya, itu jelas aktivitas yang hanya terjadi sebelum seseorang akan maju kekuatannya. Xiao Yan benar-benar beruntung mendapatkan kesempatan untuk menerobos selama tampilan serangan fisiknya yang terus-menerus dan sama sekali tidak peduli sebelumnya. Ini mengakibatkan aliran otomatis Doki ke dalam tubuhnya. Kekuatannya juga mulai meningkat secara alami seolah-olah semuanya telah jatuh ke tempatnya. Namun, tempat untuk meningkatkan kekuatannya tampaknya sangat buruk. Aktivitas yang diciptakan Xiao Yan secara alami tidak dapat lepas dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik.
Oleh karena itu, teriakan terkejut Xiao Yan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Segera diikuti. Ini terdengar satu demi satu dari galeri tontonan. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan sosok manusia yang terbungkus api berwarna hijau. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang membuat orang terpana? Pertarungan di arena sekarang menjadi momen krusial. Namun, dia sebenarnya tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Ini benar-benar menyebabkan orang tidak bisa tertawa atau menangis atas keberuntungannya. Harus diketahui bahwa ketika seseorang meningkatkan kekuatannya, seseorang tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan. Jika gangguan ringan, seseorang akan terluka, jika gangguan serius, nyawanya bisa dalam bahaya. Jika dalam waktu normal, banyak orang akan sangat iri padanya ketika peristiwa seperti itu terjadi. Namun, siapa yang mengira bahwa situasi ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Tidak mungkin. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan pada situasi mendadak yang telah terjadi ini. Dia juga mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya dalam situasi ini. Selain itu, Xiao Yan sama sekali tidak berniat untuk mendorong kemajuannya kali ini. Itu secara otomatis menemukannya dan tidak membiarkan Xiao Yan menolaknya. Ini adalah titik di mana Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Di masa lalu, kondisi seperti ini tidak datang meskipun dia telah mengemis lebih dari 100 kali. Sekarang dia tidak ingin itu datang, itu benar-benar menyusulnya. Haha, Xiao Yan, sepertinya surga pun membantuku. Rona yang hampir tidak normal tiba-tiba melonjak ke wajah pucat Bai San setelah dia mengonsumsi pil obat hitam pucat itu. Ki awalnya yang lemah juga tiba-tiba melonjak cukup banyak. Ketika dia melihat Xiao Yan berdiri di tempat yang sama, tidak bisa bergerak dan aktivitas di sekitarnya, dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Telapak tangannya menghisap tombak panjang berwarna perak, yang jatuh agak jauh dan tombak panjang itu berubah menjadi bayangan gelap yang melesat ke tangan Bai San. Xiao Yan GG, kamu bisa menyelesaikan kemajuanmu. Saya akan membantu Anda menahan mereka untuk sementara. Sosok emas pucat tiba-tiba melintas di depan Xiao Yan saat Sun Er tersenyum dan berkata. Pada saat ini, 8 pesaing di bawah Bai San telah diusir total dari arena olehnya. Beri aku 10 menit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk. Dia segera dan buru-buru duduk bersila di tanah, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mengendalikan energi yang dengan liar memasuki tubuhnya. Sun Er menatap Xiao Yan saat dia menutup matanya dan mengendalikan bagian dalam tubuhnya yang tidak teratur. Dia kemudian mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Bai San. Cahaya keemasan bersinar di tangannya yang halus saat dia berkata dengan lemah, jika kamu ingin datang, serang saja. Namun, saya tidak akan menahan apapun lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata ekstrim Sun Er ini, keganasan tiba-tiba melonjak ke wajah Bai San. Dia menghirup napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu, kelompok yang dipimpin Wu Hao dan Hu Jia, secara kebetulan, mengusir 2 kelompok yang memiliki dosis, memungkinkan untuk mengambil alih arena. Pada saat ini, Wu Hao dan Hu Jia juga dengan jelas merasakan gerakan aneh di sekitar Xiao Yan. Wajah mereka langsung tercengang. Jelas, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bertemu kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya selama situasi seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, kupikir kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk menyingkirkan Xiao Yan dan Sun Er. Anda juga harus mengetahui kekuatan keduanya. Apalagi Xiao Yan sekarang dalam tahap terobosan. Jika dia berhasil menerobos, kekuatannya akan sangat meningkat ke level lain. Pada saat itu, bisakah kalian berdua, yang bertarung sendirian, menghentikan mereka berdua? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dikalahkan.
Suara lembut Baisan tiba-tiba terdengar di telinga mereka tepat saat Wu Hao dan Hu Jia merasa terkejut dengan tindakan aneh Xiao Yan. Keduanya terkejut ketika mendengar kata-kata Baisan dan segera merajut alis mereka dengan erat. Hei, bukankah kalian berdua menginginkan Junior Sun Er? Jika kami bisa mengeluarkan Xiao Yan dari kompetisi, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk 5 besar. Dengan status Anda harus tahu bahwa 5 besar memiliki pemeriksaan khusus. Saat itu, kami akan bersama dengan Junior Sun Er. Tanpa Xiao Yan, anak nakal yang menyebalkan itu, kita hanya perlu melihat siapa yang bisa menggerakkan hati Junior Sun Er. Suara Baisan terus melayang di atas telinga mereka berdua. Hu Jia, kamu tidak dapat menemukan gadis kedua yang memiliki temperamen lebih besar dari Junior Sun Er di seluruh Akademi Jianan. Apakah Anda ingin melihatnya dirusak oleh Xiao Yan dan Wu Hao? Selama bertahun-tahun, Junior Sun Er adalah satu-satunya orang yang telah menggerakkan hatimu. Jika Xiao Yan terus berada di sisi Sun Er, kapan Anda akan mendapat kesempatan? Karena itu, dia adalah musuh bersama kita. Jangan ragu lagi. Kata-kata Baisan menyebabkan ekspresi Wu Hao dan Hu Jia sedikit berubah. Kata-kata ini secara kebetulan menginjak kelemahan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka bertukar pandang dan mengangguk. Dengan suara yang dalam, mereka menjawab, baiklah, pertama-tama singkirkan Xiao Yan dari kompetisi. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.